Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khurunisa, salah satu peserta paralegal angkatan 1. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait gugatan One Prestasi. Gugatan One Prestasi ini salah satu kategori yang terdapat dalam hukum perdata. Hukum perdata sendiri ialah hukum privat, jadi hukum yang bersifat perorangan. Hukum perdata itu ialah aturan yang meliputi kepentingan perorangan atau masalah hukum orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya. Hukum perdata sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum perorangan, mengatur tentang subjek hukum, wewenangnya, dan kecakapan dalam bertindak. Yang kedua ada hukum keluarga, hukum yang mengatur hubungan hukum pada pertalian keluarga. Jadi seputar keluarga, mulai dari perkawinan atau tentang kekeluargaan, perwalian dan sebagainya. Yang ketiga ada hukum kekayaan, hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Terakhir ada hukum waris, hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari pewaris kepada ahli waris beserta akibat hukum yang timbul. Dan selanjutnya terkait One Prestasi. One Prestasi ini erat kaitannya dengan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang jika tidak mematuhi atau ingkar dalam perjanjian tersebut dikatakan One Prestasi dan dapat digugat. One Prestasi sendiri terdiri dari perikatan dan perjanjian. Perikatan ini bisa sumber tertulis atau tidak tertulis. Jadi perikatan ini hubungan hukum antara dua pihak. Yang pertama menuntut suatu hal atau disebut kreditur. Yang kedua yang berkewajiban memenuhi tuntutan atau disebut debitur. Terus One Prestasi dengan perjanjian, di mana peristiwa seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau para pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dan perjanjian ini biasanya harus tertulis. Dan perikatan lahir pertama bisa dari undang-undang dan bisa dari perjanjian. Dari undang-undang sendiri ini kategorinya ada perbuatan halal dan perbuatan melanggar hukum. Serta kalau dari perjanjian ini biasanya dua orang tersebut sepakat untuk melakukan sesuatu. Macam-macam perikatan itu ada perikatan bersyarat, perikatan yang lahir maupun berakhir digantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi. Misalnya jika saya sewa ruko dan sewa tersebut orangnya memberikan syarat bahwa masa sewa akan berakhir jika anaknya ingin membuat usaha di ruko tersebut. Terus ada perikatan ketetapan waktu. Pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti asuransi kematian. Terus yang ketiga ada perikatan alternatif, yaitu debitur dibebaskan untuk memenuhi satu dari beberapa prestasi yang disebutkan dalam perjanjian. Terus yang ketiga ada tanggung-menanggung, yaitu perikatan terdiri dari beberapa orang. Terus yang keempat ada perikatan dapat dibagi dan tidak, yakni di mana prestasinya dapat dibagi tanpa mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Terus yang terakhir ada ancaman hukuman, perikatan yang ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya terdapat materi gugatan sederhana. Gugatan sederhana ini jika nilai materialnya kurang dari 500 juta dan kategori permasalahan hukumnya adalah One Prestasi atau perbuatan melanggar hukum. Selain daripada itu sepertinya tidak bisa masuknya kepada gugatan biasa. Dan gugatan sederhana ini penggugat dan tergugatnya satu, kecuali terdapat kepentingan hukum dengan pihak yang lain. Perdata, para
tergugat posisi tergugat bisa diwakilkan atau didampingi dengan kuasa hukum, kuasa insidentil. Dan kuasa insidentil ini harus punya hubungan keluarga atau hubungan kerja, dan harus ada suratnya, karena kalau tidak ada suratnya bisa ditolak oleh hakim. Pada gugatan sederhana, wilayah hukumnya harus sama dengan penggugat. Jika tidak sama, bisa dilakukan oleh kuasa hukum atau kuasa insidentil yang berada di wilayah hukum tergugat, karena pada perkara wan prestasi ini wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan di mana tempat tergugat tinggal, kecuali jika tergugat tidak dapat diketahui wilayahnya atau gaib, maka kewenangan relatif pengadilan itu terdapat di wilayah hukum penggugat tinggal. Sekian untuk materi gugatan wan prestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.